Kalau sholat harus itu istilahnya baik gitu ya, maka akan bermula dari wudhu kita, taharah kita. Jadi Rasulullah SAW bersabda, la salata at-tuhur miftahus salah, atau la salata bi ghairi tuhuri. At-tuhur miftahus salah. Suci itu kunci daripada sholat. Tanpa kita taharah tidak bisa sholat. Atau la salata bi ghairi tuhuri. Tidak sah sholat kecuali kita melaksanakan taharah, mengangkat hadas itu sendiri. Nah, pertama ketika kita hendak melaksanakan wudu itu sendiri, maka ada kaifiat-kaifiatnya, tata caranya, adabnya. Yang pertama adalah membasuh tangan kita di luar bejana. Kalau kita menggunakan ada bejana di rumah misalnya, ada ember, basuh tangan terlebih dahulu. Kenapa? Karena kita tidak tahu tangan kita itu suci atau kotor. Maka kita kalau yakin itu kotor, wajib dibersihkan dulu. Kalau kita tidak tahu, ya sunnah untuk dibersihkan terlebih dahulu tangan kita daripada mengambil air dari bejana itu, tidak langsung menumpukannya ke dalam bejana. Yang kedua adalah taharah ini kita tidak sekedar hanya membasuh muka, tangan, sekedar menyentuh kena air saja. Tapi tatkala kita melaksanakan taharah ini, hendaklah kita tanamkan dalam hati kita bahwa sesungguhnya hakikat apa yang kita basuh pada muka kita, ya, apa yang kita bersihkan daripada tangan kita, kaki kita itu, hakikatnya adalah kita membersihkan kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa. Dahulu seorang ulama yang diberikan ilmu kasyaf oleh Allah Subhanahu wa taala, kelebihan dari kita dari orang-orang yang lain, dari bekas wudunya ini sudah dia ketahuan ini pendosa ini, sehingga dia minta kepada Allah untuk dihilangkan daripadanya penglihatan atau melihat seperti itu, kasyaf seperti itu. Artinya bahwasanya hakikat kita membasuh muka ini adalah kita membasuh dosa-dosa yang tidak pada pandangan kita, dosa-dosa yang mungkin yang terutarakan dengan pembicaraan kita, dosa-dosa yang didengar oleh telinga kita. Ini hakikat ketika kita membasuh muka. Nah, seperti tadi, pertama adalah niat, artinya membersihkan kedua tangan kita. Yang kedua adalah bersiwak. Ketika berwudu, sunat bersiwak, bersugi sesuai dengan sabda baginda Rasulullah SAW, laula an asyqa ala ummati, sekiranya aku tidak memberatkan kepada umatku, la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin au kulli wudu. Kalau sekiranya aku tidak memberatkan kepada umatku itu, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersugi setiap hendak sholat dan setiap hendak wudu. Nah, masya Allah, ini luar biasa. Ya. Alhamdulillah, ini rezeki ya, ini siwak. Masya Allah. Ini diantara ibadah yang besar pahalanya, tapi banyak mengabaikan. Biasanya jamaah-jamaah umrah kita tidak kurang perhatian kepada ini. Jadi kita belikan, kita bagikan dia. Ini sangat bernilai, pahalanya sangat besar sekali. Masya Allah. Ini belum ini.
Yang kecil, yang batang kecil, yang kecil. Maju, yang kecil. Ini sangat disunahkan, sangat disunahkan, sangat disunahkan yang namanya siwak. Maka sunat bersiwak ketika wudhu maupun ketika hendak sholat. Yang ketiga, baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sunnah. Berikutnya, ketika kita hendak membasuh muka itu, hendaklah kita niat itu thaharah daripada hadas kecil. Thaharah daripada hadas kecil. Atau wudu. Niat wudu. Ini sunnah, terutama sekali ketika kita membasuh fardu yang pertama. Apa fardu yang pertama? Muka. Ketika muka, baru di situ kita niat, artinya niat wudu untuk mengangkat hadas kecil. Insyaallah. Walaupun seandainya kita berniat ketika basuh tangan niat wudu, itu kita niatkan sunnah. Kita niatkan apa? Sunnah. Itu sunnahnya. Mulai fardunya itu ketika membasuh muka. Karena muka ini basuhan awal fardu. Basuhan awal fardu. Maka kita membasuh muka. Muka dari tumbuhnya rambut sampai dagu. Tumbuhnya rambut sampai dagu. Lebarnya dari telinga ke telinga. Itu artinya bulu yang ada di sini ini wajib dibasuh. Jadi bukan mukanya sedikit itu ini tidak dibasuh, tidak sah wudunya. Insyaallah. Jadi dari telinga ke telinga. Sesudah membasuh muka itu membasuh tangan. Itu artinya kita akan membasuh dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan. Dari siku sunnahnya artinya memang mulai dari Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal kesini di ilal marafiq. Jadi sunnah kalau airnya mengalir itu misalnya kenakan air di sini, alirkan ke terus seperti ini. Nah, ini sunnah dari ini ke sebelah sampai kedua siku dengan sempurna. Lalu kemudian setelah itu menyapu kepala. Untuk menyapu kepala ini kita buka rambut kita, buka songkok kita, basahkan air, lalu kita nyapu semua kepala. Kalau rambut kita pendek 1 cm, 2 cm itu bolak-balik, jadi ke belakang dulu, baru ke depan. Tapi kalau rambut kita seperti ini tidak bisa bolak-balik, ini hanya ke belakang saja cukup. Satukan. Sudah nih, sekali aja. Insyaallah. Lalu kemudian mengambil air untuk telinga. Masukkan telinga ini ke telunjuk, telinganya putar, kemudian ini naikkan ke sini. Ya, ini diputar, naikkan ke atas. Habis itu basahkan tangannya. Tangannya dibasahkan begini. Sunnah. Insyaallah. Ketika basuh telinga gini kan. Insyaallah. Berarti kemudian membasuh kaki beserta kedua mata kaki. Maka disilang-silangi jari-jari kakinya. Disilangi jari kakinya. Urutan terus gitu. Ini sunnah di dalam kita melaksanakan wudu. Ada suatu ancaman ketika seseorang itu berwudu yang tidak memperhatikan kakinya. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Wailul lil a'qabi minan nar. Celaka, neraka wail bagi tumit yang tidak kena air ketika berwudu. Kalau itu besar-besar jadi tidak digosok dan diperhatikan tumitnya. Itu ada ancamannya secara khusus. Kalau sudah celaka kakinya itu ya badannya semuanya ikut celaka, jadi jangan begitu.
Itu min dzikril ba'di wa iradatil kull. Menyebutkan sebagian maksudnya orang yang berwudu itu sendiri. Berarti wudu pun harus sempurna. Insyaallah. Sudah selesai berwudu, barulah kita sunnatinya berdoa dengan doa yang sangat masyhur sekali. Apa doanya? Apa sih? Ayo. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal muttaqin waj'alni min ibadikal shalihin. Insyaallah. Ini sangat bermakna doa seperti ini. Pengaruhnya kepada ruhiyah kita, jiwa kita ini. Kita syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minal tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika as-salihin waj'alni min ibadika as-salihin. Insyaallah. Ini ada pengaruhnya kepada sholat yang kita lakukan kalau kita berdoa ini. Ya, masya Allah. Apalagi orang yang berwudu ini artinya ketika dia berwudu malam hari, ilaih qabla subuh, sebelum subuh dia berdoa mengangkat ke langit, maka langit itu terbuka, langsung Allah mengijabahnya. Masya Allah. Insya Allah ya. Ini ritual-ritual ini, doa kaifiat yang sempurna, wudhu sempurna, kemudian doa ini mengantarkan kita kepada sholat nanti khusyuk. Tidak sholatnya sembarangan seperti wudhunya sembarangan dah. Insya Allah. Ada seorang tabi'in ulama, kalau beliau berwudhu itu maka wajahnya pucat. Ketika ditanya, kenapa wajahmu itu pucat? Maka dia mengatakan, saya akan melakukan persiapan berjumpa dengan Allah, akan berdialog dengan Allah, akan menghadap kepada Allah yang sholat itu sendiri. Maka dia wudhu ini sesuatu yang besar, yang benar. Insyaallah. Lalu kemudian setelah itu maka dia mempersiapkan dirinya untuk melaksanakan ibadah. Sholat sunat sebelumnya kalau ada sholat sunnahnya, atau sunat wudu kalau mau melaksanakan sholat sunat wudu. Kemudian kalau akan melaksanakan sholat fardu, maka di sana dia harus menghadirkan dirinya bahwa dia menghadap kepada Allah. Dia menghadap kepada Allah. Tatkala dia bersaf, maka dia dekatkan kakinya dan kakinya, kaki bertemu kaki, pundak bertemu dengan pundak, sehingga tidak ada celah-celah syaitan untuk menggoda. Itulah sebabnya dalam hadis Nabi SAW, seorang imam ini disunatkan untuk mengatakan istawu wa'tadilu, luruskan, rapatkan saf, halu bainal manakib, artinya menempelkan antara pundak dengan pundak. Ya, suddu al-khalal, tutup yang longgar. Jangan sampai longgar besarnya, harus mendekat. Ini sunnah untuk kesempurnaan daripada sholat. Sesuai dengan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sawwu sufufakum fa inna tasbihata sufuf min iqamatis shalah." Luruskan, rapatkan shaf, karena meluruskan, merapatkan shaf termasuk kesempurnaan daripada sholat. Insyaallah. Jangan takut. Ada ustaz yang berdiri takut mendekati kiai ustaz jauh. Tidak boleh, harus dekat kakinya. Walaupun itu habib, itu kiai, siapa. Ya, dekatkan kaki kita ke kakinya, tempel dia. Tidak semua hamba Allah sudah itu. Ya, insyaallah. Setelah itu kemudian maka para ulama menganjurkan kita untuk membaca Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil
Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Karena syaitan itu lihai sekali. Itu dibacanya sebelum takbir. Sebelum takbir. Atau dengan bacaan yang lain, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Gak bisa sebelum sholat. Itu sangat dianjurkan untuk menjaga was-was kita ketika sholat itu, karena kita sholat kadang-kadang kita digiring oleh syaitan itu untuk memikirkan sesuatu yang lain. Mungkin ada pelanggan yang sudah nelpon kita, seperti ke sana nanti pikirannya. Kalau orang senang layan-layan Allahu Akbar sholat, jadi dalam sholat itu yang dipikirkan layangan itu. Padahal dia tidak main layangan, tapi sudah seperti dia sudah asik sekali main layangan. Dia tidak terasa sholatnya selesai, habis sia-sia begitu saja. Inna lillahi. Kalau orang yang suka bola, yang melebihi caranya suka bola, itu dalam sholatnya itu dia pikir main bola itu. Digiring oleh syaitan. Karena setiap kita yang sholat ini, syaitan akan menggiring kita. Insting kita yang di bawah. Kita sholat iya, tapi pikiran kita ke sana, pikiran kita terus digiring gitu. Itu pekerjaan daripada syaitan yang memalingkan kita daripada ingat kepada Allah. Maka cepat kembali ingat kepada Allah. Ya, ingat kepada Allah supaya tidak sia-sia. Artinya banyak ibadah kita yang diambil oleh syaitan itu sendiri. Insyaallah. Maka ingat, kita sudah bersaf, ingin takbiratul ihram. Tundukkan hati kita bahwa kita menghadap kepada Allah. Menghadap kepada Allah. Harus kita agungkan, kita besarkan Allah itu. Bukan menghadap wajah dengan wajah, tapi hati kita. Hati kita menghadap kepada Allah. Kita kan dari doa iftitah saja kita membaca apa? Takbiratul ihram. Tentu niat sholat itu. Ya, aku sengaja sholat fardu zuhur, fardu asar, fardu maghrib, itu harus ada dalam hati itu sholat fardu itu. Karena dalam mazhab Imam Syafi'i istilahnya ada qasad, ada arad, ada ta'yin itu. Sholli fardu dalam hati, ya. Dalam hati tidak ada khilaf itu. Dalam hati bahwa kita melaksanakan sholat fardu zuhur, sholat fardu 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 subuh itu harus ada ketika kita takbir harus ada niat. Insyaallah. Kita takbir sudah Allahu Akbar, kita angkat tangan kita. Ini suatu gambaran kita menghadap kepada Allah. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, entah itu usaha apa saja, itu kita tinggalkan. Kita belakangkan. Semuanya kita tinggalkan. Menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu diperhatikan bagus-bagus, artinya makna daripada doa iftitah. Doa apa? Iftitah itu sendiri. Apa doa iftitah misalnya? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Coba perhatikan ayat. Aku hadapkan jiwaku, diriku kepada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala. Hanifan musliman, jadi lurus, berserah diri kepada Allah. Wa ma ana minal musyrikin, saya tidak termasuk orang-orang bersekutukan Allah. Apa terus selanjutnya? Inna salati wa mahyaya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Ini harus kita perdalam. Harus kita maknanya ini. Makna salat ini yang mengantarkan kita kepada kekhusyuan kita, bahwa kita hidup ketika salat itu. Tidak mati ketika kita hidup. La syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Setelah pada doa iftitah baru kita baca suratul Fatihah. Surah Fatihah saya yakin kita semuanya sudah baca Fatihah dengan baik. Semuanya sudah ngaji sama ustaz ini. Insyaallah. Coba kita baca suratul Fatihah, ikuti insyaallah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Sangat bagus sekali suratul Fatihah ini kita pahami maknanya. Makna suratul Fatihah. Insyaallah ya. Sedikit-sedikit terus kita lihat maknanya. Sehingga ketika kita membaca itu kita paham betul apa yang kita baca. Itu lebih mengantarkan kepada kekhusyuan kita. Habis baca suratul Fatihah ini, tentu imam membaca ayat. Ya, kita tidak perlu baca. Mendengarkan saja. Setelah itu kemudian maka kita rukuk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tadi takbiratul ihram ini mengangkat tangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Ketika rukuk juga sunat kita angkat tangan. Allahu Akbar. Mengangkat tangan dengan sunnah. Jadi takbiratul ihram. Kedua, ketika mau rukuk, Allahu Akbar, rukuk. Rukuk dengan sempurna, usahakan supaya rata, artinya pundak kita di belakang dengan depan kita rata, menghadap kepada tempat sujud kita. Insyaallah. Ini bacaan di sini kita baca apa? Iya. Sunnah dibaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi. Dianjurkan kita berdoa di sini. Berdoa ketika ruku maupun ketika sujud. Subhanakallahumma wa bihamdika. Coba. Subhanakallahumma wa bihamdika. Allahumma ighfirli. Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma wa bihamdika. Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau ya Allah, wa bihamdika, dan puji segala puji bagimu. Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Ini setelah turunnya surat Al-Fatah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka Rasulullah SAW membaca dalam rukuknya ini Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfir. Insyaallah. Itu pujian kepada Allah, lalu kita mohon ampun kepada Allah. Karena semua kita kalau Allah maghfir itu kita tahu, ya Allah ampuni dosa-dosa. Dan betul-betul ucapan itu kita tanamkan dalam hati kita, bahwa kita mohon ampun kepada Allah. Insyaallah. Selanjutnya setelah itu kemudian kita i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Amin. Sama juga kita sunat mengangkat tangan. Sami Allahu liman hamidah. Kalau kita makmum, imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah, langsung aja baca Rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd. Karena ada hadisnya, idza qala al-imam Sami Allahu liman hamidah, faqulu Rabbana lakal hamd. Walaupun ada juga pendapat
baca juga sami Allahu liman hamidah, terus baca Rabbana lakal hamdu. Tapi ini sangat kuat sekali hadisnya, jadi langsung aja baca Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu sangat bagus ditambah dengan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Karena ada riwayatnya ini ketika Rasulullah sholat itu beliau mengatakan sami Allahu liman hamidah, yang di belakang baca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kata yang makmum habis sholat itu selesai, siapa yang tadi baca ini? Saya Rasulullah. Saya melihat 30 malaikat, artinya saling mendahului untuk mencatat kalimat tadi Rabbana, pujian Rabbana lakal hamdu tadi. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Insyaallah. Lalu kemudian kita sujud. Allahu Akbar. Perlu angkat tangan, dan disunatkan angkat tangan. Ketika sujud langsung saja sujud. Ketika sujud ini maka dalam hadis yang masyhur adalah kaki kita dulu. Kaki dulu, kemudian tangan, kemudian dahi, jidat. Jadi kaki dulu, kemudian tangan, kemudian jidat. Kecuali mungkin kegemukan. Berat artinya. Boleh tangan dulu. Karena berat. Ya, jadi tangan dulu. Enggak apa-apa. Ya, itu ada hadisnya juga. Ya, insyaallah. Kaki, tangan, kemudian dahi. Yang perlu diperhatikan adalah ketika sujud ini, ya apa namanya? Ini harus kita benar-benar merasakan bahwa ini wajah kita yang terhormat ini, kepala kita yang terhormat ini, kita dudukkan seperti kaki kita. Penghambaan kita kepada Allah. Rasakan bahwa diri kita itu tidak ada keadaan kita yang paling dekat dengan Allah kecuali ketika kita sujud. Keadaan kita yang paling dekat dengan Allah ketika kita sujud. Jadi di sana kita menghadirkan penghambaan kita kepada Allah. Hadirkan penghambaan kita kepada Allah. Hamba yang banyak dosa, banyak salah, banyak khilaf. Maka kita sujud dengan tangan kita diangkat ini, jangan tidur. Ya, jangan tidur. Coba contohkan nak. Contohkan adab sana enggak apa-apa coba. Sujudnya ya. Bisa. Nah, coba ya. Coba perhatikan. Tangannya ini ngangkat, tidak tidur. Kalau tidur tidak diberang, kecuali kalau perempuan. Tangannya ke dalam, ke dada. Coba sujud lagi sujud ya. Usahakan ketika sujud ini jangan ini perutnya menempel ke sini, ke paha. Harus ada jarak antara perut dengan paha. Longgarkan dia perut dengan pahanya. Supaya tidak sujudnya begini, jadi harus dijarakkan. Majukan sedikit tempat sujudnya. Gimana insyaallah? Insyaallah. Sujud ini tuh sujud lagi. Sujud ini dengan 7 anggota. Coba perhatikan anggotanya, perhatikan. Pertama lihat kepada dahinya. Dahinya ini terbuka, tidak boleh tertutup begini. Tidak sah sholat begini. Ya, harus terbuka. Terbuka. Yang kedua tangannya. Yang ketiga lututnya. Keempat adalah kakinya naik seperti ini, kakinya. Jadi kata Rasulullah, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha. Aku diperintahkan sujud dengan 7 anggota. Berapa anggota? 7 anggota. Jadi 2 kaki, 2 lutut, 2 tangan dan 1 jidat, 1 dahi. Insyaallah? Insyaallah. Ini harus bersamaan ada tumakninah. Ada apa? Tumakninah. Jangan sujud itu langsung itu tidak boleh. Udah cukup. Sudah cukup ya. Ketiduran Sani insyaallah, masalah ketiduran. Ya, insyaallah
Habibi. Jangan sujud itu seperti ayam yang menotok makanan. Ya, menotok makanan dia. Please, gitu aja dah. Jadi tomak ni dah. Kasih dia tomak ni dah dulu. Ketika sujud itu hayati kata subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Insyaallah. Sudah. Allahu Akbar, duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud. Baca Rabbil firli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni wahdini wa'afini yang fardu yang fardu kan Rabbil firli itu, tapi lebih sempurna. Kalimat ini banyak diabaikan. Mungkin rata orang baca, tapi berapa banyak orang yang memperhatikan bacaannya? Yang memperhatikan bacaan yang tadi itu maknanya tadi maksudnya. Rabbil firli, ya Allah ampuni dosa-dosa. Terus warham, curahkan rahmatmu kepada. Terus wajburni, tutuplah aib-aibku ya Allah. Terus warfa'ni, dan angkat derajatku ya Allah. Warzuqni, berikan aku rezeki ya Allah. Wahdini, berikan aku petunjuk hidayah ya Allah. Wa'afini, berikan aku keafiatan, kesehatan ya Allah. Wa'fu anni, dan ampuni dosa-dosaku. Coba kalau kita perhatikan ini maknanya sangat dalam. Perhatikan maknanya. Maknanya ini yang mengantarkan kita kepada khusyuan. Jadi sholat kita hidup. Kalau Allahu Akbar, Rabbul fil ardi sudah. Itu lisan-lisan saya tidak ada sama sekali pengaruhnya. Makanya mohon maaf untuk kalimat ini menjadi istifham kalau bahasa Arabnya, tanda tanya besar. Seberapa jauh orang memperhatikan makna daripada Rabbil firli warhamni wajburni warhamni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Seberapa banyak orang yang memperhatikan maknanya ketika membaca itu? Khusyuan hilang kalau tidak diperhatikan maknanya. Kalau diperhatikan, ini hati kita ini terharu karena kita semua berdosa. Tidak ada yang luput dari dosa. Siapa saja, kiai, ulama, semua ada saja jalan dia salah dan khilaf. Tidak ada manusia yang berbeda. Ada saja kesalahan dan dosa. Dan harus itu diakui oleh manusia itu. Kullu bani Adam khata'un. Semua manusia itu ada salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Tapi sebaik-baik orang yang bersalah itu orang yang mengakui, kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf ini. Ya. Dan kita tidak, artinya manusia ini salah khilaf apa, tapi tidak boleh kita mengatakan karena dosanya orang ente ahli neraka. Tidak boleh. Tidak boleh kita memvonis seorang dengan dosa yang dilakukan, dikatakan ente ahli neraka. Tidak boleh sama sekali. Ceritanya ada orang yang bersalah. Lalu kemudian kita ente ahli neraka, maka kemudian dia bertaubat kepada Allah taubatan nasuha. Dia sholat ibadah, selesai sholat dia langsung meninggal dunia. Berarti husnul khatimah. Bisa. Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah ya. Maka kita semua berdosa, semua khilaf. Tapi ala kecelakaannya kita, kalau kita tahu diri kita salah, berdosa, khilaf, lalu kita tidak mau memanfaatkan waktu yang sebentar ini. Tidak tahu sehari, 2 hari, 3 hari, kita tidak tahu sebulan, 2 bulan. Allah ambil usia kita. Kita tidak kembali kepada Allah untuk bertaubat kepada Allah taubatan nasuha. Maka insya Allah dengan tata tertib sholat tadi, kemudian pemahaman bacaan-bacaan yang tadi, ini hal-hal yang mengantarkan kita kepada kekhusyuan dalam sholat. Sehingga kita sholat. Kita lihat subhanallah, kadang-kadang mohon maaf, saya terharu sekali melihat orang yang mohon maaf saja, mungkin dosanya jauh lebih hebat dia dari kita semua.
jauh lebih hebat dosanya dia dari kita semua. Tapi suatu ketika di masjid, ketika kita tidur di masjid i'tikaf, maka orang yang kita bilang tadi berdosa apa ini sekali, maka terdengar suara, ada suara seperti ini, suara ini. Saya bilang siapa itu yang suara? Ternyata dia lagi sholat. Kita bilang banyak dosa. Dia saya lihat dia sholat itu sambil menangis, sambil gemetar badannya. Itu artinya apa? Seorang tersebut dia mengakui atas dosa-dosanya dan dia kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah dan nasuha. Maka dia sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, inilah kasih sayang Allah yang begitu luas. Masya Allah, tabarakallah. Maka saya justru menangis dengan tangisannya dia yang ketika dia sholat itu, subhanallah. Itulah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Ini kadang-kadang mohon maaf, ini bagian daripada mungkin cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan, memberikan apa, itu bagian mungkin juga daripada doa-doa orang tuanya, orang-orang yang soleh. Maka dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan husnul khatimah. Masyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah. Berarti ini sudah satu rakaat ya, sujud lagi seperti tadi, kemudian bangun dan langsung berdiri. Setelah itu kemudian rakaat kedua sama seperti tadi, tapi perlu diingat tasyahud awal. Ketika tasyahud awal ini hukumnya sunnah awal, bukan wajib. Tasyahud awal. Sehingga kalau seandainya kita tidak ingat, lupa tasyahud itu, kalau sudah berdiri sudah lanjutkan aja berdiri. Dan tidak perlu makmum mengatakan subhanallah kepada imamnya, tidak perlu berdiri aja langsung. Nanti diganti dengan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum salam. Sunat awal, insyaallah ya. Beda dengan tahiyat akhir, termasuk rukun daripada rukun salat. Ya, tahiyat akhir. Maka ketika kita baca tahiyat akhir, coba baca sama-sama. Tahiyatul mubarakatuh, at-tahiyatul mubarakatus, salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Karena memang dalam tahiyat itu ini yang warid, artinya dalam tahiyat itu sendiri. Adapun di luar tidak apa-apa, kita bilang sendiri atau apa. Insyaallah ya. Dalam sholat. Nah, setelah fil innaka Hamidum Majid, jangan kita cukupkan sampai di situ. Sayang sekali, karena ada doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah tahiyat akhir ada doanya. Sehingga Atha, salah seorang ulama dahulu itu, kalau anaknya sholat ditanya dia, kamu setelah tahiyat tadi baca enggak doa? Enggak, sholat lagi katanya. Disuruh dia sholat lagi. Ya, karena tidak membaca doa tahiyat akhir itu. Ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabri wa adzabil nar, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, wa a'udzubika min syarri fitnatil masiihid dajjal. Insyaallah sangat dianjurkan doanya akhir ini. Dan doa tahiyat akhir ini kita bisa baca dengan doa yang lain juga kalau ada doa yang kita baca. Rabbi ja'alni, apa saja misalnya. Rabbana zalamna anfusana, ya, atau doa yang lain
yang lain. Rabbil firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta, juga bisa dibaca dalam doa tasyahud baca doa insyaallah. Kemudian kita setelah tasyahud akhir itu yaitu membaca tahiyat salam. Maka salam itu assalamualaikum dulu, baru kita gerakkan badan kita. Jadi assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ingat ketika kita berjamaah makmum kita ini jangan salam sebelum imam salam ke kiri. Iya. Jadi tunggu dulu. Imam bilang assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru makmum salam ke kanan dan ke kiri. Tunggu dulu dia salam ke kanan. Kenapa? Khuruj daripada khilaf ulama yang mengatakan, ada ulama yang mengatakan, imam yang mengatakan salam ke kiri juga hukumnya wajib. Walaupun kita dalam mazhab Imam Syafi'i hukumnya sunnah. Insyaallah. Jadi tunggu imam salam ke kiri baru kita salam. Tunggu imam salam ke kiri baru kita bangun dari tasyahud kita kalau kita masbuk. Jangan ketika imam assalamualaikum warahmatullahi, jangan bangun, tunggu dulu imam bilang assalamualaikum ke kirinya baru berdiri.